Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman millennials, kembali lagi bersama kita di Millennial Education. Di video kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan migrasi saldo awal di Pandu Sakti tahun anggaran 2022, khususnya pada modul aset tetap. Tapi sebelum masuk ke video tutorialnya, alangkah lebih baik kita memahami terlebih dahulu beberapa poin yang berhubungan dengan migrasi saldo awal pada modul aset tetap. Yang pertama, proses migrasi saldo awal aset tetap merupakan proses memindahkan saldo akhir transaksi BMN tahun anggaran 2021 audited dari aplikasi e-Recon dan LK menjadi saldo awal BMN tahun anggaran 2022 pada aplikasi Sakti melalui mekanisme interkoneksi antara aplikasi e-Recon dan LK dengan aplikasi Sakti. Yang kedua, proses migrasi ini harus dilaksanakan oleh setiap satuan kerja yang memiliki data transaksi BMN pada aplikasi e-Recon dan LK. Yang ketiga, satuan kerja yang memiliki saldo data anomali BMN sebelum dimigrasikan harus dilakukan tindak lanjut terlebih dahulu dengan cara melakukan normalisasi data. Kemudian yang keempat, operator modul aset tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengecekan dan juga pengujian bahwa semua transaksi telah termigrasi dan antara laporan BMN dari aplikasi e-Recon dan LK telah sama atau sesuai dengan laporan BMN yang ada di aplikasi Sakti. Terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan satuan kerja untuk melakukan migrasi aset tetap dari aplikasi e-Recon dan LK ke aplikasi Sakti. Yang pertama, yaitu dengan mengecek persiapan migrasi. Yang kedua, mengecek hasil tak termigrasi. Yang ketiga, mencocokkan laporan BMN hasil migrasi Sakti dengan laporan BMN dari aplikasi e-Recon dan LK. Yang keempat, melakukan finalisasi migrasi aset tetap. Dan yang terakhir, membuat dan mengupload berita acara migrasi atau BAM aset tetap. Langkah-langkah migrasi aset tetap bersaldo. Langkah pertama yaitu mengecek persiapan migrasi. Mengecek kesiapan migrasi dapat dilakukan di Mon Sakti. Masuk di browser monsakti.kemenq.go.id. Masukkan nama pengguna Mon Saktinya dan masukkan juga kata sandinya. Pilih masuk. Pada menu Mon Sakti, pilih menu Role Sakti, kemudian pilih penyelesaian migrasi Sakti modul aset tetap 2022. Nah, di sini ada status K3 wajib migrasi, sudah diproses sistem, Recon Sakti dengan e-Recon dan lain-lain. Ada juga finalisasi. Sebelum melakukan proses migrasi, teman-teman milenial perlu memastikan setiap kolom sudah tercentang hijau semua, terutama kolom sudah diproses sistem. Tapi apabila ada satker di sini yang masih bertanda merah pada kolom yang sudah diproses sistem, maka harus dicek kembali apa penyebab warna merah tersebut. Pada menu aset tetap ini, silakan klik centang pada Recon internal. Di sini kita bisa mengecek apakah ada selisih pada nama akunnya seperti peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, dan aset tak terwujud lainnya. Pada satker kami tidak ada selisih
di nama akun tersebut. Jika dari hasil ini tidak ada yang selisih antara peralatan dan mesin, akumulasi penyusutan peralatan dan mesin, dan aset tak terwujud lainnya di sini tidak ada selisih, maka untuk selanjutnya adalah dengan melakukan pengecekan hasil tidak termigrasi pada aplikasi Sakti. Di sini karena kita hanya latihan, di sini menggunakan aplikasi pandusakti.kemenq.go.id. Pada web browser ketikkan pandusakti.kemenq.go.id. Untuk usernya menggunakan operator aset tetap, login di tahun 2021. Pada menu Sakti ini, pilih menu aset tetap, kemudian pilih ADK, dan pilih penerimaan ADK dan penerimaan migrasi saldo awal. Di penerimaan migrasi saldo awal ini akan muncul daftar BMN yang akan dilakukan migrasi. Untuk satker yang memiliki saldo atau transaksi aset tetap, pastikan daftar BMN-nya tidak kosong dan sudah terisi data-data BMN sebelum diklik lanjutkan. Berikut merupakan nama daftar atau nama barang BMN pada satker kami. Ada juga nomor asetnya dan nilai asetnya. Karena di sini sudah terisi daftar nama barangnya, bisa melanjutkan, pilih klik lihat statistik. Pilih buka PDF-nya. Nah, di sini merupakan laporan upload data migrasi, nama WAK PB-nya, dirjen kami. Di situ ada nomor, nama tabel, deskripsi tabel, dan jumlahnya. Jika sudah sesuai maka keluar. Untuk bagian upload deskripsi akan menampilkan seperti upload ID, upload data, dan keterangan status upload, ada berhasil atau gagal. Karena di sini pada saat kami sudah keterangannya berhasil, maka bisa pilih lanjutkan. Di sini juga ada menu review hasil tak termigrasi. Silakan klik review hasil tak termigrasi. Berikut merupakan tabel asal, jumlah upload, dan jumlah tak termigrasi, dan bisa dilakukan pengunduhan. Berikut merupakan hasil migrasinya. Mohon untuk diperhatikan hasil tak termigrasi pada kolom jumlah tak termigrasi untuk semua tabel asal. Apabila tabel asal SK master utama, transaksi utama, dan KDP-nya masih ada jumlah yang tidak termigrasi, maka migrasi tidak perlu dilanjutkan atau proses finalisasi migrasi. Karena di satker kami sudah tidak ada yang tidak termigrasi, maka bisa pilih lanjutkan atau melanjutkan proses migrasi selanjutnya. Di sini juga ada menu unduh hasil tak termigrasi. Nah, berikut hasil unduhnya. Berikut merupakan tampilan detail hasil tak termigrasi. Untuk langkah ketiga adalah mencocokkan laporan BMN hasil migrasi di Sakti dengan laporan BMN di Erecon. Berikut kami akan mengecek laporan posisi BMN di neraca pada aplikasi Sakti. Tahun anggarannya seperti pas kita login tadi menggunakan tahun anggaran 2021. Periodenya pilih tahunan dan pilih audited, dan laporannya pilih laporan tingkat satker. Format unduhnya pilih PDF dan kita bisa melakukan pengunduhan. Selanjutnya masuk pada aplikasi Erecon. Login menggunakan user dan password yang sudah didaftarkan. Kemudian masuk pada menu laporan, pilih laporan BMN.
Di laporan ini, pilih laporan posisi BMN di neraca, tipe filenya PDF, dan periode di bulan Desember, kemudian pilih unduh. Setelah proses pengunduhan selesai, maka buka PDF-nya atau hasil unduhnya dari hasil download menu aplikasi Sakti dan aplikasi Erecon-nya. Berikut merupakan perbandingan antara laporan posisi BMN di neraca pada aplikasi Sakti dan aplikasi Erecon. Jika ada persediaan, abaikan terlebih dahulu. Yang dibandingkan hanya aset tetap saja dengan kode 13. Cek jumlah akhirnya apakah sudah sama atau belum. Selain itu, bandingkan juga laporan lainnya seperti laporan penyusutan. Unduh laporan penyusutannya. Pada laporan penyusutan ini, pilih periodenya adalah audited, jenis laporannya adalah intracompatible, dan rinciannya menggunakan kelompok, sedangkan laporannya adalah laporan tingkat satker, dan format unduhannya adalah PDF. Kemudian lakukan pengunduhan. Dan unduh juga laporan penyusutan pada aplikasi Erecon dan LK. Apabila hasil pencocokan laporan BMN hasil migrasi tidak sama dengan laporan BMN di aplikasi Erecon dan LK, maka tidak boleh dilanjutkan ke tahap finalisasi migrasi dan perlu dilakukan analisa dan verifikasi terkait histori data BMN dan KDP-nya untuk kemudian disampaikan melalui ke HIDCPB. Pada satker kami, nilai BMN-nya antara di aplikasi Pandu Sakti, Kemenkeu dan Erecon-nya sudah sama, maka proses finalisasi bisa dilanjutkan. Berikut merupakan menu finalisasi migrasi. Selanjutnya pilih finalisasi migrasi. Nah, di sini terdapat apakah sudah dilakukan verifikasi hasil migrasi. Yakin akan finalisasi. Karena hasilnya sudah sesuai tadi, maka bisa dilakukan migrasi dengan klik ya. Jika finalisasi migrasi sudah berhasil, maka pada menu finalisasi migrasi ini menunya sudah tidak aktif kembali. Jadi proses finalisasi migrasi sudah selesai dan berhasil. Untuk langkah kelima adalah membuat dan mengupload berita acara migrasi aset tetap. Apabila hasil pencocokan laporan BMN hasil migrasi telah sama dengan laporan BMN aplikasi Erecon dan LK, maka dibuatlah berita acara migrasi aset tetap sesuai lampiran. Langkah kelima adalah membuat dan mengupload berita acara migrasi aset tetap. Apabila hasil pencocokan laporan BMN hasil migrasi telah sama dengan laporan BMN aplikasi Erecon dan LK, maka dibuat berita acara migrasi aset tetap sesuai lampiran Perdirjen nomor PER-42-TD-2019 tentang juknis modul aset tetap dalam piloting Sakti. Buat berita acara migrasi aset tetap dibuat dua rangkap, yang mana satu diadministrasikan oleh Satker dan satunya disampaikan ke KPPN.
Selanjutnya, file softcopy berita acara migrasi aset tetap dalam format PDF diupload ke Monsakti. Upload berita acaranya adalah Monsakti Road Sakti Pandu Penyelesaian Migrasi Sakti Modul Aset Tetap 2022, dan klik tambah jika ada masalah selanjutnya dicatat, tapi apabila tidak ada bisa tinggal diupload saja. Cukup sekian video kali ini terkait cara melakukan migrasi saldo awal di Pandu Sakti tahun anggaran 2022, khususnya pada modul aset tetap. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau ada saran konten apa lagi yang akan kita bikin selanjutnya, teman-teman milenial bisa komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.